pada kesempatan pagi hari ini jika saya untuk mewawancarai terkait dengan pengambilan keputusan yang biasa Bapak Kepala ambil dalam mengambil suatu keputusan, dasar-dasar apa yang harus diambil. Yang pertama, selama Bapak kepala sekolah ini menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama salah, itu Bapak putuskan? Dalam mengambil keputusan ketika memang sama-sama benar, artinya bahwa ketika di sekolah itu ada sebuah kebijakan kaitannya anak ada kesempatan berwisata, itu aturan yang ada adalah itu sifatnya tidak wajib, itu sifatnya adalah monosuko. Ketika itu monosuko, tentu saja dasarnya yang pertama kan karena itu harus swadaya. Di semua biaya yang menanggung adalah orang tua. Itu kan aturan dari pemerintah seperti itu tidak wajib. Kemudian karena tidak wajib, maka ya terserah anak mau itu atau tidak di sana. Hanya saja mungkin ketika ada anak yang mungkin mengikuti wisata dan mungkin dari sisi ekonominya mungkin ya, kalau memang dia tidak memenuhi tidak mampu untuk, ya karena tidak wajib ya tidak bisa ikut. Tetapi kadang-kadang ada juga anak dia itu mendaftar dan ketika sudah pada waktunya bisa jadi anak itu mungkin hanya baru membayar berapa persen gitu. Apa yang harus saya lakukan? Nah, karena sifatnya ya kami juga tidak kaku, artinya saya tanya, tapi ini tidak kami vulgarkan karena saya harus diskusi dengan tim kan. Apa yang harus kita lakukan ya kita tidak gabah karena ketika saya memutuskan kan saya harus mempertimbangkan. Kalau ini saya sampaikan secara vulgar dan mungkin orang tua tahu sesuatu, bahkan teman-temanku tahu, itu kan ada rasa ketidakadilan. Meskipun saya tetap berusaha bagaimana supaya anak itu bisa berangkat, karena dia sudah punya komitmen yang luar biasa, ingin ikut, sehingga nanti Pak Rekor. Bisa jadi nanti yang pernah dan sering saya lakukan adalah saya memohon pada orang tua di kelas itu, siapa tahu mungkin ada yang kerso mensewu membiayai. Kalau tidak ada, langkah saya yang terakhir adalah saya memohon kepada guru bagaimana supaya anak ini bisa berangkat kan gitu. Yang terakhir pun kalau misalnya memang sudah sulit karena mungkin ada beberapa anak, maka ya boleh saja. Dia jadi ada juga yang pernah monggo. Dan nanti menurut saya kalau sampai sudah lulus Pak, monggo boleh. Tetapi seandainya itu pun dia tidak, ya kan yang menanggung adalah dia. Terima kasih Bapak untuk jawaban dari pertanyaannya. Sebenarnya dari jawaban tadi sudah nampak bahwa Bapak sebagai pemimpin sudah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun dilema etika moral. Kemudian tadi juga sudah disampaikan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak sampaikan dalam mengambil keputusan. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja selama Bapak ini mengambil keputusan yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Ya. Ketika ada sebuah permasalahan yang memang itu sangat urgent, sering kami mengambil langkah demi kenyamanan dan keamanan semuanya. Karena saya harus menjaga prestis dan tidak semua permasalahan itu diketahui oleh semuanya. Ya saya ambil terobosan langkah, manakala itu hal-hal yang memang urgent dan mungkin tidak
semua itu harus tahu. Dikhawatirkan ketika itu ada yang tahu, itu nanti akan bocor. Misalnya kasus anak tentang penyalahgunaan misalnya tempat terlarang misalnya, maka apa yang harus dilakukan ya kami langsung cepat berkoordinasi diskusi dengan yang bisa saja komunikasi. Saya mungkin tidak melakukan yang langsung ya, diskusi. Kami juga diskusi apa yang harus dilakukan, apa sebenarnya seperti ini, apa latar belakang. Kami tidak langsung memblacklist anak itu ya. Selama itu tetap kami dampingi karena kita harus bersama-sama bisa menyelamatkan anak itu. Tetapi notabene ketika dia sudah kategori mungkin katakan pengedar, maka itu yang cukup berat. Saya juga harus mengambil langkah itu. Lebih baik saya tawarkan kepada orang tuanya dalam rangka untuk menyelamatkan semuanya. Tentu saja biasanya kadang-kadang langkah itu harus diambil. Karena apa? Karena ada sisi kekhawatiran itu akan nanti bisa merusak yang lain lagi. Terima kasih Bapak. Pertanyaan berikutnya, dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil itu pasti menjumpai tantangan gitu. Oh iya. Ya. Tantangan apa yang sering Bapak jumpai pada saat pengambilan keputusan? Ya, ketika memutuskan tentu saja tidak semua warga Gulu itu bisa menerima apa yang saya langkahkan itu, saya putuskan. Ya, tentu saja mereka kan tidak jauh mempertimbangkan dampak-dampak yang terjadi. Dia kan nyaman-nyaman saja, tetapi kan kita berpikirnya jauh ke depan. Kalau itu tidak segera saya lakukan, maka bisa jadi berdampak yang tidak bagus, tidak baik pada yang lain. Dan kita kan tidak pernah mengikuti jejak ekornya anak itu, katakanlah itu kemana saja tidak tahu. Karena hal-hal yang seperti itu, yang urgent itu harus kita lakukan bersama dengan orang tua. Karena yang kita ini kan mendapatkan amanah di sekolah ini. Ketika kita mendapat amanah untuk ngomong anak-anak itu, tentu saja kesalahan kita harus selalu berkomunikasi. Kita komunikasikan ke orang tuanya. Bisa jadi orang tua itu bisa menerima langsung, ada juga enggak. Jadi yang pertama kan yang kita hadapi teman-teman sendiri. Teman-teman sendiri jaga mungkin si jam itu. Mungkin dari sisi kemanusiaan atau mungkin ketidakenaan dan sebagainya. Oh itu tetangga saya dan sebagainya. Karena itu sebuah aturan kan berbeda. Tapi kita berpikir, orang tua saya ajak berpikir. Ketika ada mungkin beberapa yang keberatan, saya ajak berpikir dampak apa yang terjadi ketika ini nanti kita berikan kelonggaran. Tapi ketika kita memutuskan sesuatu yang langsung mungkin bisa jadi mereka ada yang tidak menerima, jika kita nalarkan, tujuan kita adalah menyelamatkan tidak hanya satu dua itu tadi, tapi menyelamatkan semuanya. Berarti ada di situ. Terima kasih Bapak. Ini tadi juga sudah menjawab pertanyaan berikutnya terkait dengan urutan-urutan waktunya, mana yang menjadi prioritas utama dalam mengambil keputusan dan mana yang bisa dipending. Baik, pertanyaan berikutnya Bapak terkait dengan pengambilan keputusan juga. Ini apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi atau orang yang bisa Bapak ajak diskusi dalam pengambilan keputusan gitu? Ya, yang saya diskusi perhatikan adalah kalau katanya dengan anak, tentu kan yang utama kan wali kelasnya. Karena wali kelas ini kan bertanggung jawab mengelola keluarga yang ada di kelas. Lalu yang sering suka komunikasi dengan orang tua. Setelah itu baru kita komunikasi dengan kaitan terkait dari ini pendidikannya. Semua berbeda. Ada catatan perjalanan enggak? Itu pribadinya bagaimana? Dulu SD-nya bagaimana? Pernah orangnya tuanya ini dan pernah kapan dia Indonesia dan sebagainya. Ini kan tetap ada. Lalu yang berikutnya setelah itu kita undang orang tuanya belajar komunikasi. Kita undang mungkin yang mau belajar itu tiga dulu. Baru mau diperlukan kalau memang perlu konferensi, oke konferensi duduk bersama. Permasalahannya apa? Lalu kita diskusi. Nah di situ memang ada tahapan-tahapan. Yang pertama tentu saja menyampaikan permasalahannya, kalau mari kita bersama-sama.
tetap kita pantau. Artinya fungsi komunikasi ini harus jalan terus. Jangan sampai nanti kita lepas. Ya, memang ada kendala juga. Ketika di situ tidak ada komitmen yang baik dari orang tua. Karena bisa jadi orang tua kan mungkin membela anaknya, menutupi permasalahannya. Yang berikutnya mungkin ada ibu pekiwuh, gitu kan, di antara teman wali kelas itu, oh ini putranya Bu Retno, ini kan pekiwuh. Karena ini kan sudah mungkin ini tugas di kantin, berjualan di kantin, ini kan sering di sini, dulu warung di sini. Itu mungkin ada sisi keengganan. Ya bagi saya seperti tadi saya sampaikan, saya ingin menegur. Nah, tapi saya dekati, saya panggil ke depan. Itu dalam rangka untuk apa? Untuk menyampaikan proses tekanan bahwa oh kalau begitu tidak hanya Pak Guru wali kelas, tidak hanya Pak Guru yang ngasto, tidak guru teman kita, tapi saya sendiri juga punya peran. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Nampaknya dari beberapa pertanyaan sudah terjawab. Yang intinya pada pengambilan keputusan itu memang harus berpikir dari beberapa sumber, kemudian juga melibatkan orang-orang yang kompeten, artinya yang bersinggungan langsung dengan kasus yang harus diselesaikan. Ya. Dan karena kajian dengan anak, biasanya juga pakar kesehatan di dalamnya. Kenapa? Karena ini harus kolaborasi. Memang kalau sudah ketika terjadi konferensi, maka pakar kesehatan harus disediakan. Kadang-kadang juga malah saya dalam rangka untuk menjaga kerahasiaan dana, memang kadang juga saya mengambil 1-2 personel saja untuk yang utama dari fungsi komunikasi harus cepat. Ya. Semua orang harus cepat. Kalau enggak, waktu duluan. Ketika nanti kita lengah, kita kurang cepat, maka akan semakin tidak baik. Keputusan yang diambil akan berdampak lebih panjang. Iya, makanya kan di sini kan saya suka tiba-tiba saya ke BLBK, saya ke wali kelas, saya ke teman-temannya apa? Saya ingin cepat misalnya. Karena sudah nggak cepat, anak tadi ketika ada masalah anak tadi bisa nanti dia bertengger beraktivitas atau mungkin katakanlah mungkin dia akan mencurahkan apa yang dia kepada orang lain yang sejenis permasalahannya. Itu kan yang paling enggak. Anak-anak yang mungkin ditinggal orang tuanya itu cenderung dia akan menjadi satu dengan mereka yang ditinggal orang tuanya. Itu baru lagi karena ada kebetulan seperti itu. Terima kasih Bapak atas wawancaranya pada kesempatan hari ini, menjadi pembelajaran buat kami sebagai calon penyelenggara dalam pengambilan keputusan. Memang harus banyak pertimbangan dan semuanya harus win-win solution. Saya kira cukup itu aja Bapak yang harus kami Bapak sebagai referensi kami untuk memenuhi tugas dari calon penyelenggara.